Pak Hans, kita akan coba bahas beberapa saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini, di mana indeks masih dibayang-bayangi oleh pelemahan dari bursa Wall Street, kemudian pembukaan market di wilayah Asia. Apa saja nih Pak Hans? Ya, saya merekomendasikan beberapa emiten ya ini, tetapi memang secara teknikal kita rekomendasikan. Yang pertama ada ABMM gitu ya. Oke. Nah, ABMM ini memang mulai terlihat ada indikasi di tren turun, tetapi ada swing ke atas yang kita lihat. Sehingga kita rekomendasikan akumulasi beli untuk trading jangka yang agak pendek, 1.330 sampai dengan 1.430. Cut loss bila turun di 1.300, target kita 14.90 sampai 16.15 ya untuk ABMM gitu. Kemudian saham kedua kita adalah BRPT gitu ya. BRPT juga sama sebenarnya, posisi saham agak sideways saat ini dan kita melihat ada peluang untuk swing ke atas, sehingga kita rekomendasikan beli di 850 sampai 875. Cut loss bila turun di bawah 830. Target kita 905 sampai dengan 925 untuk saham kedua BRPT. Kemudian yang ketiga kita rekomendasikan adalah WSKT ya, Waskita. Oke. Waskita mengalami penurunan ya cukup lama dari Oktober, udah bergerak dalam tren turun terus, tapi saat ini penurunan mengecil ya, candle yang dibentuk relatif mengecil. Jadi saya merekomendasikan akumulasi beli di 620 sampai 630, cut loss di bawah 605. Target saya 655 sampai 750. Saham terakhir yang saya rekomendasikan untuk trading juga, tapi kita sell on strength dulu ya. Jadi Panin Life yang punya bisa coba jual dulu 172 sampai 181. Nanti pembelian kembali dilakukan 163 sampai 166 gitu ya posisi untuk Panin Life. Baik, berarti ada ABMM, kemudian BRPT, Waskita Karya, dan juga PNLF. Bicara mengenai strategi yang Anda katakan tadi, lebih kepada secara teknikal begitu. Anda melihat pergerakannya berarti untuk short term trading, begitu hit and run saja Pak Hans? Ya, betul. Jadi dalam kondisi pasar yang kemungkinan akan sedikit tertekan ya, kita tentu menantikan. Karena kalau kita lihat kemarin waktu awal ketika Fed mengumumkan akan melakukan pengurangan QE gitu ya, pasar itu sempat bergejolak, tetapi setelah peristiwa terjadi pasar relatif aman. Jadi sangat berbeda jauh sekali dengan yang terjadi di tahun 2013. Sekarang kita ketemu lagi kemungkinan kenaikan suku bunga. 2015 ketika kita menghadapi event ini, kita juga mengalami koreksi yang lumayan dalam. Nah sekarang kita akan melihat gitu ya, bahwa pasar mungkin akan terkoreksi, tetapi tidak akan terlalu dalam ya dengan potensi kenaikan suku bunga. Nah, tetapi pertanyaannya adalah hampir semua bank sentral global, terutama emerging market, kemungkinan akan mengikuti kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga. Karena kalau kita lihat tidak hanya The Fed yang akan naikkan suku bunga, kemungkinan beberapa bank sentral global juga akan menaikkan suku bunga. Nah, ini akan mendorong emerging market untuk menaikkan suku bunga gitu. Nah, kalau seandainya BI merespon kebijakan ini dengan kenaikan 50 sampai 75 basis point 7 days repo, sebenarnya suku bunga itu masih tetap rendah di dalam negeri gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan, tetapi tentu pasar akan bergejolak ya menjelang keputusan The Fed tadi. Baik, Pak Hans, menarik. Anda katakan juga sempat tadi begitu big caps yang saat ini mulai dipilih-pilih lagi nih untuk investor, khususnya bahkan investor asing 3 hari terakhir ini masih menyasar sektor perbankan begitu, dan pagi ini pun tidak jauh berbeda. BBRI, BBCA, Bank Mandiri, BBNI, the Big Four ini yang diburu oleh para investor asing. Bagaimana Anda melihat untuk peluang bagi investor domestik? Apakah kita follow the market saja atau bagaimana nih strateginya Pak Hans? Ya, kita harus mengakui nggak mungkin kalau asing masuk ke pasar kita, dia nggak mungkin membeli saham-saham bank teknologi yang secara fundamental gitu ya belum mencapai harganya, level harganya. Artinya kurang lebih saya sampaikan valuasinya relatif mahal karena kita terlalu membeli prospek yang terlalu jangka panjang kita beli saat ini gitu. Nah, asing kalau masuk mereka pasti mencari saham-saham yang solid, yang memang menggerakkan ekonomi, menjadi kekuatan di ekonomi Indonesia gitu. Nah, memang pilihan kita di ekonomi Indonesia itu masih yang terkuat adalah saham perbankan ya.
Jadi kita nggak melihat memang bank ini jadi pilihan. Yang kedua adalah posisi bank kita ini sangat solid. Kita lihat dengan bantuan OJK, restrukturisasi dilakukan, bank kita solid sekali posisinya saat ini. Rata-rata bank besar tetap mampu mempertahankan net interest margin mereka yang cukup bagus. Nanti kalau ekonomi udah kembali recovery, bisnis-bisnis kembali berjalan, mereka akan menikmati lagi keuntungan. Karena bank yang pertama kali akan mengucurkan kredit. Lihat LDR bank. LDR bank itu relatif rendah sekarang ya. Jadi artinya dia punya cadangan dana yang cukup besar. Begitu ekonomi berjalan, mereka bisa menyalurkan kredit. Sehingga keuntungan itu pasti ada di sektor saham perbankan gitu. Jadi saya melihat memang asing akan masuk ke sektor perbankan. Kemudian saham-saham consumer good yang selama ini ditinggalkan. Menurut orang tidak ada growth. Dan cerita growth itu ada di saham teknologi. Saya pikir mereka akan kembali lagi ke consumer ya, Unilever, Indofood, ICBP, ini bisa jadi pilihan-pilihan kita. Nah, untuk investor domestiknya sendiri bagaimana? Apakah kita bisa follow langsung riding saja dengan kenaikan yang terjadi hari ini misalnya Pak Hans? Ya, kita harus memanfaatkan momentum pelemahan yang mungkin akan terjadi di pasar dalam beberapa saat ke depan gitu ya. Kalau seandainya The Fed memang melanjutkan tapering pengetatan yang dilakukan gitu ya, kemungkinan kita lihat suku bunga akan naik, kemungkinan mungkin sekali Maret ada kenaikan begitu mereka menyelesaikan itu. Nah, pengurangan neraca Fed mungkin akan terjadi di April atau Mei gitu. Nah, ini tentu akan menimbulkan goncangan karena US dollar akan cenderung strong, kemudian yield obligasi Amerika akan naik. Tentu saja kalau yield Amerika naik, memberikan tekanan pada yield negara-negara emerging market, sehingga yield kita juga harus bergerak naik, artinya bond kita terkoreksi di sana. Sehingga pasar saham pun mungkin akan terkoreksi, tetapi peluang koreksi ini tentu harus kita manfaatkan kembali untuk kembali melakukan akumulasi beli gitu ya, mengingat potensi keuntungan yang akan kita raih di masa yang akan datang. Baik, kita akan sampaikan dulu Pak Hans data-data untuk opening market hari ini. Pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pada saat awal-awal sekali, indeks harga saham gabungan memang dibuka di zona positif ya. Namun beberapa menit saja langsung berbalik arah kembali, begitu mengikuti tren dari pergerakan bursa Wall Street, kemudian Asia pagi hari ini yang juga tadi dibuka di zona merah. Kita lihat untuk indeks harga saham gabungan minus 0,1% di level 6.655,78. Kemudian Jakarta Islamic Index-nya juga minus 0,18%. Sementara LQ45 masih mencoba bertahan tipis saja 0,03%. Kemudian kita lihat saham-saham apa saja yang masuk dalam buruan investor ataupun saham-saham top gainers. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, sektor perbankan asing masih masuk, kemudian juga masuk dalam deretan top gainers Bank BRI, BBCA, Telkom, dan Bank Mandiri. Ini dia saham-saham top gainers pagi hari ini. Selanjutnya saham-saham top losers apa saja? Ada Pegas, kemudian BBTN yang sudah mulai terkena si profit taking, ada Energi pun demikian, dan INKP yang masuk dalam deretan top losers. Baik Pak Hans, menyikapi juga perdagangan hari ini sebenarnya Anda bisa menyarankan tidak begitu di awal tahun sektor-sektor apa saja yang justru mungkin sebaiknya dihindari dulu nih oleh para investor maupun traders Pak Hans? Ya, sebenarnya kita melihat bahwa di awal tahun ini mungkin kita harus mencermati dengan sesama untuk melakukan profit taking ya, bagi yang suka dengan saham teknologi dan alat-alat kesehatan ini bisa manfaatkan profit taking di sana dan mulai berpindah ya ke saham-saham blue chip yang punya fundamental lebih kuat gitu ya. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah memang kita lihat ada kebijakan tentang pembatasan ekspor batubara gitu ya. Ini merugikan sebagian emiten yang memang mendapat meraih keuntungan cukup besar dari ekspor batubara selama ini gitu. Jadi mungkin mereka akan ada rawan terkena aksi tekanan jual ya di awal-awal tahun. Tetapi secara umum kita perhatikan kemungkinan komoditas ini masih cukup kuat ya dalam minimal semester 1. Semester 2 diharapkan global udah menyelesaikan masalah supply chain, gangguan supply chain gitu ya. Jadi kemungkinan komoditas akan lebih stabil ya pergerakannya dan cenderung terkoreksi di semester kedua ya sesudah demand dan supply berhasil diseimbangkan. Tetapi tadi saya sampaikan periode pandemik membawa pertumbuhan yang mungkin akan luar biasa bagi global market selama 10 tahun ke depan.
Sehingga kalau kita lihat sebenarnya dunia akan memasuki grand super cycle kenaikan harga komoditas ya, yang memang menyebabkan inflasi yang relatif lebih tinggi yang akan terjadi. Itu dia, berarti memang kalau kita cermati dengan tren positif dari ekonomi makro dan fundamental ekonomi Indonesia dan tentu globalnya pasca pandemi yang Anda katakan mungkin tahun ini juga sudah mulai mereda ya untuk pandemi COVID-19-nya khususnya yang Omicron, dan semoga tidak ada lagi varian-varian yang lebih berat lagi begitu ya Pak Hans. Berarti memang kansnya sudah mulai bisa menyasar lagi saham-saham big caps nih atau saham-saham di level atasnya dari indeks harga saham gabungan. Baik Pak Hans, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, analisis serta rekomendasi saham yang Anda berikan untuk perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Hans.